perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, lahirlah pemimpin yang memilih berjalan bersama rakyatnya. Dialah Andi Pangeran Petarani, putra bangsawan Sulawesi yang mengabdikan hidupnya untuk negeri. Sebagai anggota PPKI, ia turut membahas dasar negara dan menyaksikan detik-detik proklamasi. Suara rakyat dari timur pun sampai ke panggung kemerdekaan. Meski pernah menjabat sebagai gubernur, ia tak segan menaiki becak, menyapa pedagang, atau bahkan duduk bersama nelayan di tepi pantai. Bagi Petarani, jabatan adalah amanah, bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengabdi. Ia menolak tunduk pada penjajah meski mendapat tekanan. Ia tetap memilih jalan perjuangan demi kemerdekaan dan persatuan. Keberanian itu membuat namanya dihormati kawan maupun lawan. Tak hanya soal politik, Petarani mendorong kemajuan olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Ia yakin kalau rakyat hidup cerdas, sehat, dan sejahtera adalah wujud kemerdekaan sejati. Dari lorong-lorong kampung hingga ruang rapat kenegaraan, jejaknya mengajarkan arti kepemimpinan yang sederhana, tegas, dan penuh cinta tanah air. Namanya kini terpatri abadi di hati rakyat Sulawesi dan seluruh Nusantara. Andi Pangeran Petarani, gubernur merakyat dari Sulawesi untuk seluruh Nusantara. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di hari Rabu edisi 17 Desember 2005. Tentunya kita berada di program acara Pak Baleta. Kita akan membahas sekaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Nah, seperti biasanya sahabat budaya, kita akan mengulas bagaimana kesehatan gigi. Nah, kali ini tentu kami menghadirkan narasumber yang berbeda. Nah, kita akan membahas sekaitan dengan makanan yang harus dihindari dalam menjaga kesehatan gigi. Tentu kami menghadirkan dua narasumber, namun kali ini kita akan mendengarkan satu narasumber dulu. Nah, langsung saja to the point, langsung kita kenalan dengan narasumber kami di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Kak. Iya, mungkin agak bisa mic-nya agak ya. Iya, supaya kedengaran suara emasnya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu ke pendengar kita semua ini. Mungkin nama, mungkin saat ini sementara apa aktivitasnya, ya silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Istiqamah. Di sini saya koas FKG UMI. Saya di bagian bidang bedah mulut dan maksilofasial. Sekarang lagi di situ, Kak. Oh, situ dong. Tadi bedah mulut sama maksilofasial. Apa itu? Itu, Kak, dia bedah mulut. Kita itu di situ bagian pencabutan atau bagian pembedahan. Bedah mulut, kemudian itu maksilofasial seluruh kepala. Jadi kita mulai dirawat dari gigi hingga mulut, kemudian dilakukan pembedahan di situ. Nah, itu lebih bidangnya tadi, maksilofasial ya. Katanya fasial, berarti muka gitu ya. Muka ya, seluruh yang berhubungan dengan mulut. Oke. Bidang mulut. Nah, kalau enaknya saya panggil ini siapa ini? Namanya agak panjang nih. Boleh dipanggil Nuris, Kak. Nuris. Singkatan dari Nurul Istiqamah. Oh iya, Masya Allah. Iya, Nuris gitu ya. Oke. Nih, mungkin sudah ada pertanyaan saya siapkan untuk Kak Nuris sendiri. Kok kayak mungkin saya lebih tua ya. Muda ini. Nah, untuk Dek Nuris sendiri. Nah, kita akan mempertanyakan, ini kan tema kita terkait dengan makanan yang harus dihindari dalam menjaga kesehatan gigi. Nah, apa jenis makanan manis yang paling berbahaya bagi gigi menurut ilmu yang Nuris ketahui? Oke, baik. Untuk makanan manis, untuk makanan-makanan yang berbahaya untuk merusak kesehatan gigi dan mulut, itu yang pertama makanan-makanan manis, seperti makanan mungkin permen, entah itu kue, kemudian yang mengandung gula, itu akan
membahayakan bagi kesehatan gigi dan mulut ketika kita tidak dapat membersihkan dengan baik. Nah, selain itu mungkin makanan-makanan yang keras. Nah, makanan-makanan keras ini akan mengakibatkan gigi itu patah, mudah patah, mudah terkikis. Kemudian makanan ini makanan yang keras ini jika dikonsumsi secara berlebihan atau terus-menerus itu akan mengakibatkan emailnya akan retak. Email. Apa itu email? Email itu bagian dari gigi, Kak. Gigi itu kan ada beberapa lapisan. Nah, mulai dari email, kemudian ada dentin, kemudian ada pulpa, kemudian saraf. Nah, jika bagian terluar gigi itu namanya email, Kak. Nah, jika kita makan makanan yang keras, nah itu akan membuat emailnya itu akan retak atau bahkan bisa patah. Nah, jika gigi kita itu patah, maka mengakibatkan gigi sensitif atau gigi terasa ngilu. Nah, itu yang membuat juga gigi akan berlubang karena bakteri masuk, toh, Kak. Padahal orang-orang bagian timur itu doyannya makan makanan keras. Nah, itu. Itu yang perlu dihindari ya. Yang perlu dihindari sih, Kak. Iya. Makanan manis tadi. Berarti tidak boleh berlebihan, tapi bisa. Sebenarnya bisa, Kak. Cuman harus dibatasi. Jangan keseringan gitu. Atau mungkin orang biasa pesan minuman less sugar, gula Kak. sedikit gitu. Tapi kalau keseringan tetap akan berdampak, punya resiko yang tinggi, Kak. Tapi kan kita sebagai asupan body kan tentu perlu juga gula kan, tapi kembali tadi harus dibatasi gitu ya. Dibatasi. Nah, usia-usia rentang berapa sih sebenarnya itu kita konsumsi gula itu dapat merusak gigi gitu? Usia rentang berapa itu? Mungkin anak-anak rentang usia dewasa atau bagaimana? Sebenarnya sih, Kak, sama aja sih, Kak. Kalau misalnya anak-anak juga kan kalau mulai dari dini atau anak-anak itu mengonsumsi gula secara berlebihan itu akan berdampak ke dewasa juga. Nah, makanya kalau ke anak-anak dibiasakan untuk mengonsumsi atau pola makannya tidak baik atau buruk, itu akan berdampak bagi kesehatan gigi dan mulutnya pada saat dewasa. Nah, jadi kalau sebisa mungkin sejak dini diarahkan atau diedukasikan ke anak-anak untuk mengonsumsi gula itu dibatasi. Dibatasi. Bukan tidak ada jika yang masalah anak-anak atau dewasa, tapi diusahakan sejak dini diedukasi dengan baik begitu. Kan biasa orang tua supaya tidak nangis rewel, makan begini. Padahal itu budaya yang tidak baik atau bagaimana ya? Sebenarnya boleh sih, Kak, tapi kembali lagi edukasi. Nah, setelah kita edukasi dengan baik, tentunya orang tua bahkan anak-anak juga ngerti kalau bisa memakan makanan manis, tapi harus menjaga kesehatan gigi dan mulut seperti membersihkan gigi dengan baik, dengan rutin. Itu yang paling penting sih, Kak. Nah, kebetulan teman sudah tiba. Kita langsung kenalan dulu ini dengan kebetulan narasumber kita hari ini ada 2 orang sahabat budaya. Penasaran siapa, langsung kita kenal aja. Mungkin bisa dikenalkan namanya dan siapa dan mungkin apa kegiatan saat ini atau mungkin proses pendidikan sudah di tahap bagaimana? Baiknya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Andri Saptanggraha. Sekarang saya berasal dari FKG UMI sebagai mahasiswa profesi koas dan sementara sedang menjalani di bagian prostodonsia atau semacam lebih ke arah atau ranah gigi palsu, Pak. Oh, gigi palsu. Yang penting bukan PHP gitu ya. Nah, enaknya saya panggil siapa ini? Eja, Kak. Eja. Iya. Ini memang sih agak panjang sih namanya sih. Eja. Asli mana ini, Eja? Saya berasal dari Palopo. Nah, tadi Nuris dari mana? Saya dari Bone. Oh, dari Bone, Polopo. Bugis semua tahu. Nah, kebetulan tadi sudah kami tanya ke Nuris. Nah, kita ke Eja dulu. Nah, Eja. Nah, kalau kita membahas topik kita makanan yang harus dihindari dalam menjaga kesehatan gigi ya. Nah, kira-kira Eja, boleh disebutkan makanan apa saja yang perlu dihindari sejak kecil hingga dewasa? Jangan sampai pakai gigi palsu nih sejak kecil. Itu silakan aja. Baik, untuk
makanan atau minuman yang harus sebetulnya dihindari dari masa kecil sampai dewasa, sebetulnya bukan untuk dihindari Kak, tapi lebih mengurangi. Oh iya. Kebanyakan itu untuk makanan atau minuman itu kebanyakan yang manis Kak, itu yang harus sebetulnya dikurangi. Karena biasanya untuk makanan manis itu Kak, dia kan disukai banyak orang, dan memang untuk gula itu bisa merusak bagian-bagian dari gigi. Nah sebetulnya bukan yang harus kayak langsung kayak makan coklat misalnya langsung 3 batang atau 4 batang langsung coklat itu sebetulnya tidak boleh, minimal 1 lah untuk 1 hari atau minggu. 1 hari 1 minggu juga. Sebetulnya boleh dimakan asalkan tidak berlebihan. Tapi kalau dilihat sebenarnya kebiasaannya orang kalau satu dimakan kayaknya enggak kurang ngaruh ya. Iya. Tapi bagaimana? Sebelum puas betul kan? Tapi bagaimana itu? Tetap tidak bolehkan? Atau mungkin biasa orang diakali, makan banyak nanti sikat gigi deh, atau bagaimana? Soalnya sih Kak, frekuensi sih. Nah, frekuensi pengunyahan jika dikonsumsi secara berlebihan dan secara terus-menerus itu akan lebih berisiko, giginya berlubang daripada jumlah yang dimasukkan Kak. Makanya lebih baik makannya banyak tapi secara rentan waktu yang lama daripada setiap hari tapi makannya sedikit-sedikit. Itu akan mengakibatkan lebih mudah atau lebih cepat terjadinya gigi berlubang atau gigi yang sensitif. Makanya perlulah dibatasi. Nah mungkin tadi penjelasan dari Eja sama Nuris kan sama, ternyata kurangi manis. Nah ini pengaruhnya karena gara-gara sisa makanan yang ada di gigi atau mungkin yang sudah diolah oleh tubuh sehingga berdampak ke gigi, itu lebih kemana itu dampaknya itu? Sebetulnya Kak, kebanyakan tuh makanan manis tuh kayak seperti permen kan, biasanya itu permen kan melengket di gigi. Nah biasanya itu hal-hal yang seperti itu yang sulit untuk dibersihkan kayak menggunakan sikat gigi. Sebetulnya itu yang saliva atau air liur itu susah untuk membersihkan Kak. Nah bukan saja sikat gigi yang membersihkan gigi kita, tapi saliva juga yang membersihkan. Nah biasanya karena hal seperti itu kayak permen kan lengket dan manis, nah itu yang susah yang dibersihkan Kak. Nah makanya biasa karena hal itu jadi muncul mikaries atau gigi berlubang Kak, karena kurangnya dibersihkan Kak. Baru banyak orang kalau sudah makan apalagi malam malas bisa gigi tuh. Dari situ kapan rentangnya gigi rusak ya gitu ya. Padahal minimal kalau gosok gigi berapa sebenarnya? 2 kali sehari. 2 kali sehari minimal. Maksimal. Kalau berlebihan juga akan mengakibatkan erosi pada gigi sih, pengikisan pada gigi. Ya apalagi kalau dia menyikat gigi secara keras-keras itu kan nggak boleh. Ternyata gigi itu dapat terkikis juga kalau keseringan ya. Kalau keseringan. Iya. Baik, Ijaz. Apa pengaruh kalau sejak kecil konsumsi makanan manis akan berdampak saat dewasa? Keseringan manis sejak kecil ini akan kelihatan dampaknya ketika kita dewasa. Iya Kak, sebetulnya makanan manis itu kan bukan hanya terhubung untuk gigi dan mulut saja Kak. Sebetulnya kalau dari masa kecil hingga dewasa kalau sering kita makan manis kan sebetulnya tidak baik juga untuk kesehatan Kak. Jangan sampai dari yang kecil menjadi dewasa tiba-tiba tinggi gula darah. Nah hal itu juga bisa mencakup di bagian gigi Kak. Nah biasanya untuk dari fase masa kecil hingga dewasa itu Kak, itu rentannya kerusakan gigi itu kalau misalnya dari seseorang itu yang pertama tidak membersihkan gigi dan mulut yang cukup dan makanan yang berlebihan itu juga tidak baik Kak. Nah biasanya itu kalau orang makan manis itu dia kan tidak pikir saya harus kurangi nih ya. Justru orang itu kalau enak minat rasa ini karena makan terus. Itu yang susah dikurangi dari seseorang. Nah makanya penting sekali jaga kesehatan dari masa kecil, apalagi orang tua harus memperhatikan sebetulnya dari masa kecil hingga dewasa sebetulnya. Jadi untuk makanan yang sehat untuk gigi itu apa? Oke lah manis, dikurangi.
Makanan apa tadi, Kak? Yang sehat untuk gigi. Yang sehat untuk makanan yang sehat untuk gigi itu yang makanan yang memiliki kandungan kalsium. Mungkin susu, keju, itu kalsium. Kemudian makanan-makanan yang mungkin itu berserat, seperti sayur-sayuran, mungkin harus selalu dikonsumsi juga itu, Kak. Selain itu juga minum air. Oh, minum air putih. Iya. Ya. Tentunya itu yang paling penting sih, Kak. Oh, itu jauh lebih baik daripada manis ya. Iya sih, iya kan. Nah, kalau saya mau tanya tentang proses tahapan gigi yang sebelum rusak gara-gara manis itu, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin dari segi ciri-cirinya, dari segi fisiknya itu bagaimana sampai rusak itu gara-gara manis? Sebenarnya dari awal itu, Kak, sisa makanan sih. Paling penting itu sisa makanan. Nah, sisa makanan yang tinggal dalam gigi itu akan menjadi makanan bagi bakteri. Nah, bakteri ini yang mengubah gula menjadi asam. Nah, asam yang mengakibatkan gigi ini terjadinya asam ini yang menjadikan gigi ini erosi ataupun mengikis bagian email gigi. Nah, itu bagian terluar dari gigi, Kak. Kemudian nanti asam ini akan menyelimuti dan mengikis gigi sehingga gigi ini akan sensitif. Nah, di awal itu sensitif, Kak. Dia terasa ngilu. Kemudian setelah itu dia mengikis dan menipis bagian emailnya. Kemudian bakteri itu akan masuk ke dalam gigi. Nah, itulah yang membuat gigi itu secara berlubang hingga membesar. Karena bakterinya yang masuk. Kalau dilihat secara kasat mata, kondisi gigi yang sudah mulai rusak gara-gara itu bagaimana? Dari segi kita lihat langsung. Secara klinis, kondisinya. Kondisi dilihat. Sebenarnya sih, Kak, yang pertama itu kita lihat dulu plak. Plak itu kayak bagian putih-putih yang ada pada gigi. Nah, itu, Kak, awal dari penumpukan karang gigi. Awal dari penumpukan karang di gigi. Nah, jika tidak dibersihkan akan mengakibatkan gigi berlubang karena kan ada bakteri di situ. Kemudian biasanya ada pada bagian atas gigi itu, bagian oklusal namanya kan, Kak, itu ada titik hitam, bukan cuma di bagian oklusal. Nah, kalau ada titik hitam atau plak putih atau bahkan itu segera ditambal, lakukan penambalan supaya tidak ada perkembangan bakteri di dalam gigi itu. Makanya yang paling awal itu ketika gigi tersebut ada plak mungkin bisa dibersihkan secepatnya. Oke, Ijaks. Nah, tadi kan sempat ternyata bukan saja manis, asam juga. Asam juga. Nah, ini kalau kita kategorikan lebih bahaya, manis atau asam atau dua-duanya? Sebetulnya, Kak, dua-duanya, Kak, sebetulnya. Manis dan asam itu sebetulnya timbul bersamaan, Kak. Kayak misalnya makan manis-manis, toh, Kak. Itu kalau makan manis-manis kayak permen atau coklat, kalau menempel dalam mulut dan tidak dibersihkan, justru itu yang akan menimbulkan asam, Kak. Jadi lama kelamaan tidak dibersihkan, bakteri masuk ke dalam mulut dan menghinggai ke bagian atau makanan yang tertinggal. Biasanya di situ ada penumpukan plak. Dan di situ timbulnya rasa asam. Nah, biasanya tuh kalau orang yang tidak sikat gigi toh, Kak, kalau malam baru bangun pagi akan rasa itu rasa-rasa agak asam di dalam mulutnya. Itu yang buat rusak gigi, Kak. Berarti reaksi kimia dalam mulut gitu ya. Iya, betul, Kak. Oh iya. Berawal dari manis nanti berubah jadi asam gitu ya. Oh, satu kesatuan ternyata bahkan bukan saya makanan manis, minuman bersoda pun juga bisa menimbulkan. Oh, bersoda? Iya, bersoda, Kak. Bersoda kan bercampur, ada manisnya, ada asamnya, ada gulanya. Oh iya. Itu dapat langsung merusak. Itu ya dampaknya. Kalau kita soda sama minuman kayak teh, kopi, lebih cepat merusak itu yang mana ini? Sebenarnya sih, Kak, kalau teh dan kopi itu kan ada kandungan tanin namanya. Tanin apa itu? Itu kandungan zat yang dapat menempel pada gigi. Nah, dia itu menempel sehingga mengubah warna gigi itu menjadi kuning hingga menjadi kecoklatan. Nah, itu yang buat gigi itu tampak tidak bersih kelihatannya. Kemudian biasanya ada kopi itu juga menimbulkan stain itu kayak noda hitam pada gigi. Nah, itu yang buat tampak plak
plak seperti itu yang membuat gigi itu tidak menimbulkan bakteri. Makanya keduanya itu mungkin lebih berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Apalagi dibarengi dengan gula. Nah, itulah yang sangat-sangat mungkin berbahaya bagi gigi. Tapi biar orang minum kopi hitam tanpa gula tetap berdampak untuk gigi ya? Sebenarnya Kak, kalau misalnya tidak memakai gula itu lebih minim resikonya. Minim. Tapi kembali lagi dia kan punya kandungan satanin yang seperti saya bilang itu yang menempel nanti Kak pada gigi. Kan itu sulit untuk dibersihkan. Biarpun pakai sikat gigi, kalau kita sering mengonsumsi apalagi kita setelah itu langsung tidur, tidak menyikat gigi itu akan menempel terus Kak, akan membuat kuning pada gigi. Sudah minum kopi, teh, merokok lagi. Iya, merokok lagi. Barusan mau saya katakan Kak. Iya. Saya satu pakai kayak biasanya itu orang kan. Iya. Tapi kalau orang sikat gigi bagaimana itu tawa? Kalau orang minum kopi merokok tapi rajin sikat gigi. Sebenarnya kalau sikat gigi itu Kak tidak bisa hanya sikat gigi saja. Betul. Apalagi penggunaan sikat gigi kan biasanya orang memakai sikat gigi yang keras-keras. Nah, padahal itu kan yang lembut itu lebih baik. Supaya bisa gigi itu tidak terkikis secara cepat. Makanya pakai lembut, kemudian ingat juga bahwa teknik menyikat gigi itu harus lebih kita ketahui. Kemudian selain itu, selain menyikat gigi kita perlu pakai benang gigi Kak. Oh, benang gigi. Benang gigi itu ketika kita sudah makan harusnya kita memiliki benang gigi untuk membuka di bagian sela-sela gigi. Karena biasanya sikat gigi itu tidak mampu menjangkau gigi-gigi yang sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Bukannya itu benang gigi kalau kita masuk dari atas ke bawah. Iya. Bukannya tambah masuk itu makanan. Tidak Kak. Penggunaannya beda. Misalnya ada memang benang gigi itu kita masukkan, apalagi orang yang pengguna behel. Pengguna behel itu kan Kak, kita biasanya pakai satu kali saja. Ketika ditarik kemudian nanti sisa makanan akan mengikut. Tidak digesek-gesek begitu enggak Kak. Dia penggunaannya satu kali baru langsung nanti ikut sisa makanannya. Kalau tusuk gigi bagaimana? Kan sama aja fungsinya mengeluarkan makanan. Iya sih Kak, cuman tusuk gigi itu lebih bahaya. Bahaya. Apa bahayanya coba? Karena akan melukai gusi. Takutnya nanti melukai gusi dan biasanya untuk tusuk gigi itu kan tidak terlalu masuk ke sela-sela gigi. Dia hanya menusuk bagian terluarnya atau depannya. Jadi tidak maksimal pembersihannya. Tidak maksimal. Iya tahu. Berarti bisa juga menambah jarak lagi gigi itu ya. Kalau gigi. Kalau jarum ya sama juga. Janganlah Kak. Iya. Apalagi besi bahaya nanti berdarah. Apalagi besi tidak steril gitu ya. Iya tahu. Iya. Oke, sebelum gitu masih banyak pertanyaan, kita lewatkan dulu satu lagu dulu. Iya Kak. Nanti mungkin sahabat muda yang bertanya ke dokter kita silakan di 0811400925. Jangan lupa juga kita live di YouTube dan juga di Facebook.
melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, Angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik Medan Laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara Angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga. Kini, Angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tetapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi dari masa lalu untuk masa kini dan untuk masa depan. Nusantara Malam masih bersama Anda. Saribata malam berikut masih bersama Bang Rian dan tentunya masih bersama dengan Muhammad Andi Reza Putra Nugraha dan Nurul Istiqamah atau biasa di Nuris sama Ejas. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, masih banyak pertanyaan. Saya bertanya dulu kepada Nuris. Nah, tadi sempat dijawab kayak mengapa makanan yang terlalu keras juga itu perlu dihindari. Nah, kan biasa ada makanan orang timur kan biasa itu ada yang orang Palopo kayak biasa itu, yang keras itu dicelup pakai teh itu jadi lembek dari sagu. Apa namanya itu? Ada. Tapi semacam kayak begitu bisa dikonsumsi tidak? Atau sih? Makanan keras ya kan? Iya. Makanan keras itu sebenarnya seperti yang mungkin kita bilang. Contoh ya, kasih contoh lah. Kalau misalnya makanan keras itu Kak kayak dikonsumsi secara berlebihan seperti yang saya tadi bilang akan merusak emel gigi. Bukan sih merusak bagaimana Kak, cuman dia akan meretak bagian emel gigi. Nah itu kan kalau misalnya retaknya emel gigi akan mengakibatkan gigi itu sensitif. Nah hal itu akan mengakibatkan seseorang itu terasa ngilu. Jika retak kemudian hingga patah. Jika tidak ditambal secepat, mungkin akan mengakibatkan ngilu bahkan masuknya bakteri ke dalam gigi sehingga gigi ini akan berlubang. Nah, kadang biasa ada teman saya kebiasaan memakan es batu. Itu bagaimana itu? Itu tidak disarankan sih Kak. Kayak makan kerupuk. Biasanya juga itu ada orang yang membuka kemasan pakai gigi. Itu nggak boleh Kak. Nggak boleh. Karena seperti yang kita tahu bahwa kalau gigi ketemu gigi itu kan tekanannya kuat. Nah itu yang membuat nanti gigi patah. Baik. Jadi sebaiknya untuk tidak mengonsumsi makanan keras. Mungkin bisa tapi sebaiknya jangan selalu atau jangan keseringan. Pakai tangan lalu Mika apa gunting lah Kak. Iya gunting nih. Nah, kita undang ke pendengar 0811400925. Kebetulan sudah ada masuk. Halo, Pak Baleta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Mengenai gigi di. Perkenalkan tahu dulu nama atas siapa? Nama saya. Iya. Sumiati Putri Leo. Iya, Bu Sumi. Nah, Bu Sumi, mungkin tanya apa ini kepada adik-adik dokter kita ini? Begini. Saya kan sarankan buat teman-teman yang di pendengar. Kalau mau giginya tahan. Hindari makanan yang panas-panas,
Dan hindari juga kalau umpama habis makan panas-panas jangan langsung minum air dingin, air es. Oh ya. Baik buat gigi. Contohnya saya kan sudah berapa 60 tahun umur baru satu gigi yang yang ompong. Ya, jadi apa? Setiap melaksanakan sholat harus sikat gigi. Gitu. Jadi apa pertanyaan tak ini Bunda ke adik-adik ini? Ya. Apa pertanyaan tak ini? Kalau umpama gigi lubang, cuma masih ada yang sisa-sisanya yang tidak dicabut. Bagaimana untuk pasang-pasang gigi begitu? Oh gitu, oke. Sebenarnya baru satu gigi ini ompong. Oh baru satu, mudah-mudahan nggak ompong semua tuh. Belum itu. Iya masih kuat. Masih kuat tahu, masih Aldi. Oke, makasih banyak Bu Sumina. Oke, makasih banyak. Nah siapa yang mau jawab ini? Nah. Mungkin tadi pertanyaannya ketika gigi berlubang bagaimana caranya untuk apa? Mencegah. Nah, kalau misalnya gigi berlubang sebenarnya Kak, kalau masih kecil itu masih bisa ditambal. Tapi kalau sudah gigi lubangnya itu dia sudah mendalam sampai ke akar, itu harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, itu perawatan saluran akar Kak dirawat dari akar. Kalau kita mau pertahankan, tapi kalau giginya itu sudah sisa-sisa akar, sebaiknya dicabut. Nah, itu akan kalau misalnya kita tidak cabut itu menjadi infeksi nanti Kak. Nah sebaiknya dicabut, setelah itu pasang gigi palsu. Nah bagaimana gitu, dari Ijak sendiri? Betul Kak, apa yang dibilang katanya dari teman saya. Nah biasanya itu untuk pemasangan gigi palsu Kak, pastinya di bagian gigi dan maupun mulut itu harus bersih Kak. Nah terutama dari case atau kasusnya ibu tadi, bahwasanya kalau untuk gigi berlubang itu harus ditambar terlebih dahulu Kak, untuk membersihkan sisa-sisa karies atau sisa-sisa makanan. Lalu kalau memang sudah besar lubangnya, harus dilakukan perawatan saluran akar untuk mempertahankan salurannya. Biasanya juga untuk sisa akar Kak, itu kalau tidak dicabut Kak, pasti seseorang itu pasti dia akan rasa sakit kalau makan Kak. Sakit sekali rasa pasti. Makanya kalau menyarankan sebaiknya dicabut Kak, karena itu sebagai sebagai tempat sarang bakteri atau kuman Kak, betul. Oke, siap. Dan ternyata Jax dan Nuris sudah penghujung acara nih. 19.53 nih. Wah, kita banyak lompatin pertanyaan ini. Tidak terasa memang waktunya. Kalau gitu saya mau tahu closing statementnya dah. Ini waktu sudah mau habis nih, tidak terasa kan? Jadi saya mau ke Nuris dulu lah. Closing statementnya. Mungkin ada edukasi kepada pendengar kita sekitar dengan topik kita di malam hari ini tentang makanan yang harus dihindari dalam menjaga kesehatan gigi. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Mungkin yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu bukan hanya menyikat gigi atau membersihkan gigi, tapi menjaga pola makan, pola makan ataupun mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan menghindari makanan yang berdampak atau memiliki resiko berat atau ke gigi, sebaiknya dihindari. Jadi bagi teman-teman sekalian untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan mengonsumsi makanan yang sehat. Kijak sendiri, jangan sampai orang pakai gigi palsu. Apa yang kira-kira yang kita mau sampaikan kepada pendengar kita? Yang ingin saya sampaikan Kak, menjaga kesehatan gigi dan mulut itu bukan hanya sebuah senyuman bagi seseorang, tapi itu sebagai investasi sepanjang hidupnya Kak. Kalau misalnya dari seseorang itu tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut, pastinya masa depannya itu Kak pasti banyak masalah di bagian gigi dan mulutnya. Dan biasanya itu kalau misalnya banyak masalah atau keluhan yang dirasakan seorang itu kan tidak baik bagi dirinya, apalagi kalau banyak kalau ada orang yang kayak betul-betul tidak ada giginya Kak, kan kayak malas sekali dirasa Kak. Itu kan sebagai salah satu fungsi atau bentuk estetikanya seseorang, karena selain muka, kepala, pasti kan gigi dilihat Kak. Betul. Kalau kuning gigi kan malu gitu, betul, enggak pede gigi. Betul. Tapi kalau dari giginya, kalau dari giginya merubah
kegantengan atau kecantikan tidak? Merubah ya. tampak tua kan. Oh iya, kayak peot gitu ya. Peot. Selimut. Baru ada biasanya kalau orang itu kalau hilang giginya Kak biasa kayak miring mukanya. Iya, miring. akan berdampak pada Jadi pentingnya estetika itu muka. menjaga kesehatan gigi dan mulut karena sebuah investasi itu Kak. Investasi. Dan jangan dipendek enteng Iya, gitu ya. Jangan sampai juga ada kasus sampai dibedah gitu ya. Iya betul. Oh iya. Minimal gosok gigi berapa kali? 2 kali sehari. Pasta giginya berapa banyak? Secuil Kak. Secuil? Secuil. Nggak perlu banyak-banyak Iya. Kak. Karena Dia di berfluoride. model itu ada dinamakan kayak fluoride kan. Makanya di bagian gigi dan mulut itu tidak boleh berlebihan kan. Berlebihan. Tidak boleh juga kurang kan. Oh gitu. Yang sedang-sedang saja. Nah, kalau harus sendiri pemilihan pasta yang bagaimana menyarankan dari dokter-dokter ini? Ya, pemilihan pasta yang tentunya berfluoride sih Kak. Berfluoride. Yang berfluoride mungkin baik untuk kesehatan gigi dikarenakan pentingnya juga ketahanan giginya. Ya, mungkin hanya itu. Ya, dan saya juga menambahkan kalau selain pasta gigi sebaiknya juga menambahkan obat kumur Kak. Obat kumur ya. Kelebihannya itu apa? Itu membersihkan seluruh jaringan mulut Kak. Karena bukan saja gigi yang harus perhatikan Kak, gusi pun juga harus dilihat, dijaga maupun di bagian kayak pipi itu harus dibersihkan. Oke, terakhir. Kapan orang harus periksa gigi ke klinik atau ke dokter? Apakah? Kapan waktu kita harus periksa gigi ke dokter atau ke klinik? Kalau bisa Kak, setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali itu harus diperiksa giginya, perkembangan giginya, dan juga dilakukan scaling. Nah itu harus sih Kak, kalau scaling itu harus wajib supaya pembersihan giginya Kak, karang-karang gigi yang tertinggal. Walaupun kita merasa tidak ada aja karang gigiku, tapi tentunya ada plak-plak yang tersisa. Sikat gigi pun itu tidak cukup dan benang gigi pun tidak cukup. Memang harus dilakukan pembersihan. Betul. Dan pastinya murah. Murah ya. Ketika sudah parah, daripada parah nanti mahal perawatannya. Iya, intinya itu. Periksa gigi tidak mahal kan? Iya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau periksa gigi, datang ke rumah sakit RCGM. Apa itu RCGM? Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Umi. Di mana itu? Di Jalan Kakak Tua 2. Oke, siap. Terima kasih kepada Muhammad Andi Reza Putra Nugraha SKG panjang-panjang ini. SKG MPPDG BDNG Prostodontia. Betul. Dan juga ada Nurul Istiqomah SKG MPPDG BDNG Ilmu Bedah Mulut Maksilofacial. Terima kasih atas kesempatan ya. Mungkin tadi sempat buru-buru ke sini. Terima kasih, selamat semua ya. Dan tentunya terima kasih kepada kita semua. Semoga ambil hikmahnya, ambil nilai-nilai manfaatnya dari dialog kita ini, dan tentunya pesan kita jaga kesehatan mulut dan gigi ya. Saya Bang Rian bersama narasumber kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.